warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak Umi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini pembelajaran agama Islam Umi menggunakan PowerPoint. Jadi kalian siapkan buku tulisnya, silahkan dicatat apapun materi yang Umi sampaikan nanti. Baiklah anak-anak Umi yang soleh dan soleha, hari ini kita memasuki pembelajaran kita selanjutnya bab 2 yaitu tentang jujur dan menepati janji ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 30. Nah, untuk pembelajaran yang pertama kita memahami perilaku jujur. Apa itu jujur Umi? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataannya. Nah, mengapa kita harus jujur Umi? Karena kejujuran itu akan membimbing kita kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kita ke surga. Ya, sebaliknya kalau kita sering berbohong itu akan mengantarkan kita kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan menggiring kita ke neraka. Di dalam Al-Quran sendiri juga ada perintah untuk berperilaku berjujur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, Al-Quran saja sudah memerintahkan kita untuk berkata jujur ya. Nah, contoh perilaku jujur ya, di situ bisa kalian lihat saat berjalan kaki secara tidak sengaja kamu menemukan dompet di jalan. Nah, setelah dibuka ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang dan kartu identitas. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Sebagai orang yang jujur, kamu harus mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada orang yang punya. Tentu orang yang kehilangan itu pasti dia akan merasa sedih dan berharap bisa menemukannya. Dan dengan kita berperilaku jujur, hikmah yang kita dapatkan yaitu mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, orang lain akan mudah percaya kepada kita apabila kita kalau berkata itu selalu jujur. Yang kedua, kita akan mendapatkan banyak teman ya. Mana mau orang berteman dengan orang yang suka bohong ya. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup. Nah, orang yang jujur pasti tentram hidupnya. Orang yang bohong pasti tak tentram karena dia sering berkata bohong. Selanjutnya kita pelajari yaitu mari berperilaku menepati janji. Nah, apa itu janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Ya, contoh perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari ya Nana Umi. Yang pertama, kita menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Minjem pulpen ya. Kalau kita minjem pulpen sama temannya jangan lupa kita kembalikan, jangan jadi hak milik kita. Yang kedua, menjaga rahasia. Ketika teman-teman dekat kita membicarakan hal-hal yang pribadi kepada kita, kita harus menjaga rahasianya ya. Di dalam hadis pun, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan haji. Jadi anak-anak Umi, janji itu adalah hutang ya, hutang yang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Barang siapa yang berjanji harus ditepati. Oke? Oleh karena itu sebagai seorang muslim jangan mudah kita mengobrol janji. Janji aku ya janji aku ya kawan-kawan, tidak boleh. Sebaliknya apabila kita berjanji maka sebaiknya harus kita ucapkan insya Allah. Apa itu arti insya Allah Umi? Jika Allah menghendaki.
Contoh perilaku menepati janji. Misalnya dia adalah salah satu pengurus OSIS. Dia berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat bulanan. Namun 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, ada sahabat dekatmu mengundangmu untuk hadir di acara hari ulang tahun di rumahnya. Nah, acara ulang tahun dan acara rapat rutin OSIS itu sama waktunya. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya kamu harus mendahulukan janji yang pertama, yaitu hadir dalam rapat bulanan dulu. Kemudian setelah menghadiri acara rapat bulanan, maka hadir di acara ulang tahun teman kita, seperti itu. Selanjutnya Umi akan kasih tugas untuk materi jujur dan juga perilaku menepati janji. Silakan dicatat ya dan dikerjakan. Yang pertama adalah jelaskan pendapatmu mengenai pengertian jujur dan berikan contoh perilaku jujur yang pernah kamu lakukan. Menurut pendapatmu ya. Kemudian yang kedua, jelaskan pendapatmu mengenai pengertian menepati janji dan berikan contoh perilaku menepati janji yang pernah kamu lakukan. Nah, yang ketiga adalah tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku jujur beserta artinya. Nah, Quran surah apa tadi yang Umi bacakan? Nah, itu ditulis ayatnya dan juga artinya. Selanjutnya yang keempat adalah tuliskan hadis yang menjelaskan tentang perilaku menepati janji. Baiklah anak-anak Umi yang soleh dan solehah, itulah tadi pembelajaran kita agama Islam menggunakan PowerPoint ya. Nah, jadi kalian silahkan dicatat apapun materi yang Umi sampaikan tadi, kemudian kalian kerjakan tugas-tugas yang Umi berikan ya. Dan kita tutup pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umi mohon maaf apabila Umi terdapat kesalahan dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.